Ya, satu pujian lagi. Kita menggoyang dulu. Ku berbahagia, yakin teguh. Tambah dua terangkas. Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, cintaan baru Roh Kudus. Sekali lagi, ku berbahagia, ku berbahagia,
hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, oh, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sekali lagi tanpa musik. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku katakan tenanglah, tenang.
Haleluya. Bapa ini hakikat. Bapa ini hidup kami. Kami ada di tempat ini, Tuhan. Kami ada bersama-sama di tempat ini, Bapa. Bahkan pekerjaan kami, Tuhan. Kami datang ke tempat ini bukan karena satu rutinitas setiap bulan kami ada di minggu kedua atau ketiga. Tapi kami datang ke tempat ini, Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti di dalam Ayub 42 ayat 5 itu. Bukan dari kata orang aku mengenal Engkau, tapi kami mengalami, Tuhan. Ayub katakan ketika dia mengalami pencobaan-pencobaan, dia mengalami proses demi proses, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia dipulihkan oleh Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Ada banyak tantangan di luar sana yang kami hadapi ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin pergumulan ekonomi, pekerjaan, bahkan pelayanan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami ada di tempat ini supaya kami, Tuhan, diurapi oleh Tuhan, supaya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Raja Daud katakan di dalam Mazmur 35 ayat 13, aku menyiksa tubuhku dengan berpuasa supaya doaku kembali timbul dalam dadaku. Mari Tuhan, selama Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu besok pagi, berikan kami kekuatan, Tuhan. Baik yang baru pertama kali, Tuhan, yang baru datang ke tempat ini, kami percaya Engkau sedang membuat kami di dalam satu pelatihan, seperti kata Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ketika aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak oleh Tuhan. Kami percaya, Tuhan, berikan kami kekuatan ekstra, sehingga roh yang berkobar-kobar itu, roh yang menyala-nyala itu, seperti di dalam Roma 12 ayat 11, jangan engkau biarkan kerajinanmu kendor, tapi biarkan rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Seperti Demas di dalam Lukas 24:32 itu, ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus, ketika Yesus bangkit dari kematian, roh mereka berkobar-kobar, roh mereka menyala-nyala, sehingga mereka boleh, Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Dan ketika mereka menerima kuasa impartasi itu, Tuhan, mereka boleh bersaksi dan melayani Tuhan. Bukan lagi dengan kemampuan mereka, bukan lagi dengan kekuatan mereka, tapi mereka melayani Tuhan dengan roh yang berkobar-kobar. Kami percaya Yohanes membaptis kami dengan air sebagai tanda pertobatan. Hari ini, Tuhan, Kau akan membaptis kami dengan Roh Kudus dan api. Matius 3 ayat 11. Terima kasih Bapak, sampaikan isi hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya, silakan saudara duduk. Salam saudaraku. Kalau saya bilang apa kabar, saudara katakan luar biasa. Yes. Ya keras ya. Anggap aja saudara sudah makan 3 kali. Ya, saudara gabung. Ya. Jadi suara keras. Jadi kalau saya katakan apa kabar, saudara katakan luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Ya, kita berdiri dulu. Ya. Supaya semua tidak ada yang lapar. Ya, saya percaya lapar itu karena itu perasaan saudara saja. Saya sekarang makin kenyang, saudara. Apa kabar? Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu, betul. Saudara sudah dikasih Kentucky Fried Chicken, saudara. Ya, puji Tuhan. Kalau Pak Berti tadi katakan di dalam Mazmur 119 ayat 71, ya, kita buka sama-sama ayat itu. Tapi nanti ada ayat selanjutnya. Aku tertindas itu apa, saudaraku? Itu baik, saudaraku. Ternyata tertindas itu baik. Supaya apa? Kita belajar ketetapan Tuhan. Bisa ditampilkan dulu ya. Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 1, dia bilang ini, Yesus itu sudah pernah mengalami penderitaan padanya.
kita pun harus mengalami penderitaan badani yang sama. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Salah satu supaya saudara dan saya tidak berbuat dosa, kita ada di dalam doa puasa Ester. Amin, saudaraku. Supaya kedagingan kita disalibkan. Kalau Pak Nababan bilang kita ini harus dipaku, ya, di kayu salib. Kita yang tidak laku, yang kaku harus dipaku di kayu salib. Supaya Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama ayat ini, saudaraku. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Saudara ada dalam kesesakan itu juga baik. Saudara ada di dalam ketelanjangan penderitaan itu juga baik. Di sini saya melihat satu ayat Mazmur Daud. Dia bilang di dalam Mazmur 138 ayat 7. Dia katakan begini, ketika kita berada dalam kesesakan. Ya, kita baca 138 ayat 7. Ya. 1, 2, 3 yang keras. Ya, anggap aja kita sudah buka hari ini. Ya. 1, 2, 3. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Amin, saudaraku. Ketika kita ada dalam kesesakan, saya mau katakan, tangan kanan Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya. Jika aku berada dalam kesesakan. Coba, bukannya di mana ya? Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Baik, pertama, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi sama-sama. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Mari sama-sama bersyukur. Ku bersyukur buat kasih yang tak pernah ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang selama-lamanya. Kalau Amsal 24 ayat 10 dia bilang begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saudara, kita nggak boleh tawar hati. Meskipun yang kelihatan yang saudara hadapi itu ya tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Saudara, saya mau bersaksi sedikit. Puasa Ester yang minggu kemarin, setelah Pak Berti masuk, kami antar jam 2. Ya, setelah jam 2 kami antar. Besoknya itu, saudaraku, ya hari Senin ya, Senin kita antar atau Selasa?
Senin kemarin. Ya, Selasa Selasa pagi itu saya lagi, memang saya punya kebiasaan setiap hari itu saya suka baca Alkitab. Saya tidak tahu hari ini saya lebih banyak baca firman. Firman itu hampir saya lahap setiap hari 20 sampai 30 pasal. Kadang-kadang bisa lebih, saudaraku. Itu saya lakukan bukan hanya bulan ini terus, tidak. Itu rutin saya lakukan. Saya lakukan secara teratur, saya baca itu Alkitab setiap hari. Ya, bahkan firman itu sebagian besar itu sudah ada di hatiku. Kalau saudara baca di dalam Matius Yeremia 31 ayat 33, ketika kita baca firman itu, saya mau katakan, firman itu tertulis di dalam hatimu, tertulis di dalam akal budimu. Firman itu yang akan menuntun saudara dan saya. Saudaraku, hari Selasa malam itu saudaraku, anak saya telepon. Saya tidak angkat berulang-ulang, tapi memang Roh Kudus sudah bilang, kamu berdoa buat anak-anak kamu, berdoa buat keluarga kamu, berdoa buat teman-teman kamu. Termasuk saya doakan Pak Berti, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Karena saya tidak angkat, anak saya kirim foto, itu kakinya lepas, pahanya ini putus, tapi itu kakinya dia tinggi sebelah, jarinya itu putus, nggak putus tapi ya patah semua. Itu padahal kita bukan kerja yang aneh-aneh, kita datang sini kita melayani Tuhan. Tapi saudaraku, saya tidak tawar hati saudaraku. Saya cuma bilang Tuhan baik. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 103 ya, ayat 1 dan 2, coba tampilkan. Tuhan itu baik, saudaraku. Saya mau katakan, Dia tidak pernah tidak mengasihi saudara dan saya. Saya mau katakan, Tuhan itu baik. Sekalipun keadaannya tidak baik. Saudara, mungkin saudara saat ini datang ke tempat ini, ya, saya percaya setiap kita pribadi lepas pribadi ada persoalan. Tapi saya mau katakan, ketika engkau tidak bersungut-sungut, kita baca dulu ayat ini saudara. Dari Daud sampai SMP 3 ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Terus? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Terus? Ayat 3. Ya, sama-sama. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Saudara, Tuhan yang mengampuni saudara. Saudara, waktu anak saya kecelakaan, itu saya tidak langsung ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Itu telepon terus. Pak, kapan kesini Pak? Anak saya nomor 2, nomor 3. Mamanya juga sakit sebenarnya, saudara. Cuma saya mau, ternyata kalau kita mengutamakan orang lain, mengutamakan Tuhan daripada diri kita sendiri, itu pertolongan itu pasti datang. Ya, singkat cerita, besoknya itu saya tidak langsung pulang. Saya dengan Ibu Novi, dengan Ibu Susan itu, dan datang ke rumah sakit karena ada teman saya lagi dari gereja GPI di Kelapa Gading itu mau datang juga. Ada teman Pak Berti juga, teman saya juga mau datang. Jadi saya tunggu mereka datang. Mereka bilang mau datang jam 10, ternyata jam 12 mereka datang. Tapi tidak apa-apa, saya tunggu aja selesai, baru saya pulang, saudaraku. Saya ke rumah sakit, saya lihat anak saya, dia nangis, saudara. Saya juga nangis, ya karena bilang menangis, nah, kalau saudara lihat orang bersuka cita, masa kita menangis ya kan? Berduka cita dengan orang yang berduka cita. Misalnya saya dengan Pak Berti, kita lihat orang mati terus kita ketawa kan, waduh pasti marah itu keluarga itu. Jadi kan saya juga menangis, anak saya ikut nangis. Apa ini? Putus kaki kata dia. Kakinya jadi sebelah begini, saudara. Saya bilang ya Tuhan baik, nah ya. Nanti Tuhan juga pasti tolong kamu, ya kan? Singkat cerita, puji Tuhan. Memang hari itu juga Pak Berti juga telepon saya, harus urus jasa harja, harus urus BPJS. Ya akhirnya saya ke kantor polisi bagian kecelakaan, saudaraku. Kemudian ya saya dikasih 2 pilihan, mau pakai tenaga kerja atau jasa harja. Akhirnya pakai tenaga kerja dan puji Tuhan, ya anak ini sekarang sudah dipakai pen dan dalam beberapa hari ini pennya dicabut dan
itu tulang kakinya sudah bisa tersambung kembali. Amin. Jadi tidak perlu lagi bawa mujizat bapaknya, cukup pakai dokter dulu. Nanti kalau dokter angkat tangan, Pak, Tuhan turun tangan ya. Jadi ternyata saudaraku, kadang-kadang kalau kita mengalami kesesakan, kita masalah, kita juga kadang-kadang diperhadapkan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Saya itu biasa, ya saya dulu umum sekali 8586. Jadi sekarang udah 76, apalagi kalau puasa ini 75-76. Ternyata tubuh kita juga terus lagi. Saya biasa jalan pagi setiap hari itu 10.000 langkah, 6.000 sampai 10.000. Ternyata itu juga membakar kita punya ya kolesterol kita, ya gula tinggi. Pokoknya kalau darah tinggi-tinggi udahlah. Pokoknya puasa jalan kaki sudah. Jadi puji Tuhan saudaraku. Jadi ada seorang bapak, dia dari Solo. Dia nggak tahu tiba-tiba dia dekatin saya. Dia bilang, Pak, saya itu mau pulang ke Cempaka Mas, di belakangnya itu ada pasar. Saya mau pakai naik apa, Pak? Saya bilang, ada busway, naik trans saja. Iya Pak, nanti saya naik saya ke situ. Akhirnya dia ke trans, saya ke Indo apa ada mall di situ, saya belanja buat anak-anak. Pas balik lagi saudaraku, bapak itu masih ada. Terus kenapa bapak belum datang? Nggak naik. Aduh Pak, saya sebenarnya mau naik, tapi saya lebih pas itu naik Gojek. Tapi saya nggak punya duit. Nah, saya pikir saya juga baru ambil uang di ATM 100.000. Jadi ternyata saudaraku, ada juga untungnya begitu saya ambil ATM, saya beli apa di mall situ. Kemudian ada sisa berapa 50.000 lembar, 150 saya ambil. Terus saya bilang, Pak, gini aja, nanti saya ambil ojek. Nanti Bapak naik ojek saya bayar. Aduh, dia bilang, dia buka dompet saya ini kosong, Pak. Benar, saya tidak ada. Kalau seandainya saya di Solo, Pak, saya pinjam aja dulu. Nanti saya balikin lagi. Saya bilang, nggak usah balik. Saya rencana mau ambil motor atau mobil di rumah. Baru saya antar dia ke situ. Saya bilang, ya udah. Ternyata waktu saya kasih uang 50.000, ya supir ojek itu kasih kembali saya 40.000, saudara. Saya bilang, kelebihan mau kasih dia kan. Dulu kalau orang kasih gitu, saudara, saya tidak balikin. Jujur, saudara. Tapi sekarang, saudaraku, waktu dia kasih kembali 40.000, saya bilang kelebihan uangmu ini. Kok Bapak jujur banget sama gue? Saya bilang dalam hati, kalau dulu mungkin tidak kembali. Tapi saya kasih kembali, saudaraku. Jadi ternyata, saudaraku, dengan kesesakan yang kita alami hari-hari ini, saya mau katakan kata kunci, engkau jangan bersungut-sungut. Ya, 1 Korintus 10 ayat 10 dia bilang begini, kalau engkau bersungut-sungut, itu yang namanya malaikat maut itu akan mengambil saudara. Hari-hari ini saya mau katakan banyak orang yang bersungut-sungut. Ya, lawan sungut-sungut itu engkau harus mengucap syukur senantiasa. Bersungut-sungut. Kita baca coba sama-sama. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, saya pernah lihat yang namanya malaikat maut. Sebenarnya kalau kita suka dalam hadirat Tuhan, saudara akan dibuka, saudara punya mata rohani. Kadang-kadang kita bisa dibawa Tuhan itu di dalam alam roh, saudara. Saya mau katakan roh Tuhan itu dahsyat. Kadang-kadang kita tidur, saya bisa lihat saya punya roh ini bisa keluar, dan saya bisa melayani di tempat-tempat yang jauh, bukan di Indonesia saja, saudara. Roh kita ini dahsyat. Saya mau katakan, di dalam, kalau saudara baca dalam Ibrani 8 ayat 13, di situ dikatakan Yesus Kristus tetap sama. Dia ada di masa yang lampau, dia di masa sekarang ini, dia ada di masa yang akan datang. Sebenarnya kita ini anak-anak Tuhan dikasih, itu kan cuma TV 3 dimensi, 4 dimensi. Kita bisa hidup di dalam 3 dimensinya Tuhan. Ya, anak saya juga heran, anak saya bisa jatuh patah kaki. Saya jatuh di jurang tidak patah apa-apa, saudara. Tapi kalau disuruh pulang jatuh di jurang, ya saya tidak mau. Itu cobain Tuhan namanya. Saya pernah jatuh di jurang. Saudara pikir saya pernah mau rasanya mati itu saya sudah pernah rasa, saudara. Saya pernah seperti kayak kalau Bapak kan ada di ruang ICU. Saya ada di rumah. Kayak rumah itu sudah mau ambil. Saya bilang sama istriku, saya kayaknya mau mati hari ini. Kau siapkan nanti semuanya, ya kan? Jangan gue yang tahu ya. Saya bilang, ya benar. Saya mau mati, saya bilang. Tapi waktu saya mau mati, tiba
Tiba-tiba Tuhan bilang, kau berdoa dalam roh. Kayak ada bahasa-bahasa yang baru keluar. Jadi bahasa roh itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tadi Pak Nababan sudah jelaskan bahwa roh itu menghidupkan. Roh itu yang memberi kita hidup. Yohanes 6 ayat 63. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu roh dan hidup. Jadi jangan kita mendukakan kalau di dalam Yakobus 4 ayat 5. Ya Tuhan bilang apa di dalam Yakobus 4 ayat 5? Roh yang ada di dalam dirimu, dalam hidupmu itu diinginkan dengan cemburu. Jadi jangan sekali-sekali kita mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yesus kalau saudara baca di dalam Kisah 3 ayat 21, dia ada sekarang di surga. Yang ada sekarang bersama saudara dan saya ada Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menolong saudara, yang menuntun saudara. Saudara yang tadinya bejat, saudaranya tadinya pembohong, penipu, apa segala macam. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, dia akan mengajar saudara. Amin. Roh Kudus itu nanti yang akan menuntun saudara. 1 Timotius 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Dia menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi setelah anak saya pulang dari rumah sakit, dari Cinto, pulang ke rumah, dibawa ke rumah sakit Polri, kurang lebih 3-4 hari, disuruh pulang. Kemudian ya dia ada beberapa teman kasih tongkat, ada yang kasih kursi roda, macam-macam. Ya, ternyata sengsara juga membawa nikmat, saudaraku ya. Justru ketika kita ada di dalam kesesatan, tidak perlu kita bersungut-sungut, tetapi selalu bersyukur. Saya tetap memuji Tuhan, saya tetap menyembah Tuhan. Ada teman yang membawa kursi roda, Pak Ben, dia tadinya mau ambil, saya bilang, udah, Pak Ben saya antar aja, kebetulan saya mau pulang ke rumah. Ternyata waktu dia mau antar kursi roda pulang, saya pikir dia doakan anak saya. Mereka minta didoakan, saudara. Sama pendeta, ya kami sudah ada di sini. Ya usaha kami biasa. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tolong doakan. Jadi kami doakan. Kalau saya doakan anak saya doakan mereka. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan dia. Saya digerakkan Tuhan. Jadi kalau saudara dalam kesesatan, tidak usah cari manusia, saudara. Jadi putih. Kalau kita mengandalkan manusia, Yeremia 17 ayat 5-8, diberkati orang yang mengandalkan manusia. Ya, yang hatinya jauh daripada Tuhan itu Tuhan tidak akan berkati. Kalau kita semakin dalam kesesatan, kita terus cari Tuhan. Saudaraku dia bilang, saya rindu. Tolong dong Pak Ben kasih nomor WA-nya anak. Saya mau WA-an sama dia. Mau WA-an gimana? Dia senang motor yang mana? Saya bilang ya, Pak itu temannya Bapak orang kaya semua ya. Saya bilang iya orang kaya semua itu, dia yang punya Jakarta itu. Saya bilang pokoknya mereka orang-orang diberkati. Mereka mau kasih motor, ya udah, terima aja. Kalau dikasih mobil, ambil aja. Baru motor saudaraku. Makanya kalau saudara dalam kesesatan jangan bersungut-sungut. Coba bilang kiri kanan, jangan kau bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu tidak membawa rezeki, tidak membawa berkah. Singkat cerita saudaraku, akhirnya mereka pulang. Pak Ben, tadi temanku bantu 300.000, yang satu lagi bantu 500.000. Tiba-tiba malamnya dia sudah bayar itu motor cash 17.700.000, saudaraku. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ternyata ketika kita ada dalam kesesatan, itu juga berkah akan menyertai saudara dan saya. Saya banyak kali saudaraku, ketika kita ada dalam tekanan, tadi firman Tuhan katakan ketika engkau ada dalam kesesatan, tangan kanan Tuhan. Bahkan kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 12 ya, kita baca, kalau saudara baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, ini kita belajar dari Paulus. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Dia bilang apa di situ? Dia sudah berdoa sampai 3 kali. Saudara yang berdoa 3 kali di sini angkat tangan. Sampai tiap hari berdoa di sini. Iya. Ada yang sudah dijawab doanya, angkat tangan. Ada yang belum dijawab? Banyak ya. Ya kalau tidak angkat tangan itu tidak mau ngaku sebenarnya. Ya dia bilang begini, justru 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ya. Kita baca sama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanmu, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela. Ya, benar. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Ayat 10. Karena itu dan rela di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya mau katakan, ketika kita punya daging ini, saudaraku, dihancurkan, ya, kan ada firman di dalam Yohanes 3:30, kita ini harus semakin berkurang-kurang. Makanya berkurang-kurang itu dagingnya kita, saudaraku, dihancurkan, supaya ayat 34 itu terjadi dalam hidupmu. Kalau kedagingan saudara kita masih kuat, saudaraku, Roma 8 ayat 8 dia bilang kita tidak berkenan. Kalau kita masih hidup dalam daging, maka tidak ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita perbesar ini kapasitas rohani kita. Roh Kudus yang ada dalam hidupmu dan hidupku itu harus aktif. Amin. Bahkan di dalam Roma di dalam Kolose 3 ya. Kolose 3 di situ dikatakan ayat 1, 2, 3 dan 4. Kristus itu sekarang ada di mana, saudara? Kristus itu sekarang ada di sorga. Ya. Jadi kita harus cari perkara-perkara yang ada di atas. Jadi perkara-perkara yang di bumi ini saya mau katakan sifatnya sementara. Kalau saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, engkau harus cari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Amin, saudaraku. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di dunia ini. Semakin kita pikirkan perkara-perkara yang ada sekarang ini, saudaraku, saya mau katakan saudara semakin stres. Saudara akan tidak keluar sebagai pemenang. Ayat 3-nya coba kita baca. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, kemudian sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus ayat 4, ya, sebab apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan Allah. Kita ini sudah mati karena Kristus. Di dalam tubuh saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, itu ada bait Allah. Tuhan katakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, Tuhan katakan Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu, Roh Kudus itu ada di dalam hatimu. Kemudian Tuhan bilang, saya sudah bayar engkau dengan lunas. Oleh sebab itu Tuhan katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi jangan kita kompromi lagi dengan dosa, saudara. Saya melihat, saudaraku, kalau saudara tidak kudus, saudara susah untuk melihat melihat kemuliaan Tuhan. Berulang-ulang saya ingatkan sama Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 itu, saudaraku. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, tadi Pak Berti tadi pagi, ya kan? Kita harus, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan? Saudara kita aja kelihatan. Kita benci, ya kita dendam, kita dengki, saudara. Bagaimana Tuhan yang tidak kelihatan? Jadi Tuhan bilang di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Saya percaya, saudara dan saya, ketika kita menjaga kekudusan, kita tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Saya mau katakan, pengurapan itu akan mengalir dari ujung rambut saudara sampai telapak kaki saudara. Saudara akan dipakai Tuhan dengan tanda-tanda yang luar biasa. Kuncinya jangan berbuat dosa. Kalau Matius 5 kan ucapan bahagia. Coba kita baca Ibrani 12 ayat 14. Kemudian dia lari ke Matius 5 ayat 7. Saya tidak lama, saudaraku. Saya cuma mau berdoa buat saudara. Jadi saya percaya saudara di tempat ini, saudara punya pergumulan. Saudara tidak usah lihat kiri dan kanan. Saudara bisa maju ke depan. Ya. Kalau saudara mungkin, ya anggap aja kami ini, ya kami bukan orang-orang yang luar biasa. Kami juga biasa sama seperti saudara dan saya. Kenapa kadang-kadang Tuhan Yesus bilang kan ketika ada di Nazaret itu tidak banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Kenapa? Mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu Yesus itu bukan kayu. Memang kalau saudara lihat, saya punya background latar belakang saya di belakang. Rata-rata orang Ambon itu kalau nggak debt collector jadi security, ya paling banyak seperti itu. Sedikit aja jadi pendeta, saudara. Dulu memang saya, tapi sekarang saya
jadi pengikut Kristus. Saudara, kalau saudara mau dikuduskan oleh Tuhan, saya mau katakan kita harus diurapi. Amin. Pengurapan itu sangat penting di dalam pelayanan kita. Saudara kalau ke Papua, saudara tidak diurapi Tuhan. Mau S2, mau S3 kan, saudara tidak dianggap. Ya, the kingdom of God, kerajaan surga itu berbicara bukan cuma ngomong. Prabowo bilang omong-omong, ya. Ini bukan waktunya kita berteori. Amin. Kita harus buktikan bahwa Yesus itu ada sama-sama kita. Amin. Saya mau katakan, kalau engkau mau dipakai Tuhan, saya mau katakan engkau harus diurapi oleh Tuhan. Amin. Karena pengurapan itu sangat penting di dalam pelayanan kita. Saudara, dia sekolah teologi punya pengetahuan yang tinggi. Daniel memang dia punya pengetahuan yang luar biasa. Dia punya akal budi yang luar biasa. Tapi firman Tuhan juga katakan di dalam Daniel 5 ayat 12, dia punya roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini yang membedakan pelayanan dia, saudara. Pelayanan hari-hari terakhir ini, saudara. Pelayanan yang harus diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Saya mau katakan, mari saudara, persiapkan dirimu. Tuhan katakan, tadi saya bilang tadi dalam Matius 3 ayat 11. Yohanes membaptis dengan air, tapi Tuhan akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Kan ada ayat di Wahyu 2 ayat 4 ya. Saya mau katakan hari-hari terakhir ini, saudara. Kasih orang itu semakin hari semakin suai. Dia tidak panas. Kalau dibilang gereja Laodikia, itu saya belum pernah ke Israel ya. Saya rindu tahun ini kalau bisa ya kita diberkati semua berangkat ke Israel ya. Hampir misalnya dapat 5M ya kan. Pasti dia undang kalian semua berangkat ke Israel. Kita nanti ke Laodikia. Di Laodikia itu ada 2 sungai yang panas dan dingin. Ya. Jadi orang-orang di gereja terakhir, di gereja yang ke-7 atau di gereja terakhir ini ada tidak panas, tidak dingin. Kalau saudara tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku, saya mau katakan engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kalau kita baca di Efesus 2 ayat 4 ya, di situ Tuhan bilang apa? Kembali kepada kasihmu yang semula. Bagaimana waktu kita mengenal Tuhan? Jatuh cinta pertama kali dengan istri kita. Aduh mama, I love you. Oh rasanya saya waktu pacaran dengan saya punya maitua, saudaraku, saya tinggal di Priuk, dia tinggal di Halim, saya jalan kaki saudaraku. Kadang-kadang saya lari. Karena saya senang lari maraton saudaraku. Dulu saya kurus kayak Pak Alex saudaraku. Sekarang gemuk. Karena semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya puji Tuhan. Memang kalau kita sudah disatukan oleh Tuhan itu sudah. Saya di 87 berarti sudah 78 ya. 87 ya saya berkeluarga. Berarti sudah 35 tahun ya. Emangnya kalau sudah 35 tahun kita dibentuk, emangnya sudah seirama? Tidak. Laki-laki, perempuan sama. Tetap aja positif negatif saudara. Ya. Tetap aja. Biar sudah jadi pendeta tetap belum katanya istrinya. Saya juga puasa terus mana berkatnya? Saya bilang tenang aja. Mana 5M, mana 10M? Ember kalau ember ada. Jadi teman-teman ini kan ngomongnya MM, triliun-triliun saudaraku. Orang kaya. Saudara pikir orang kaya sekarang lagi senang? Tidak, Pak. Uangnya banyak yang tertahan di bank-bank itu saudaraku. Mau diambil juga susah. Saya pikir dalam hati coba kayak cairkan uangnya. Supaya saya dengan Pak Berti di dunia penginjilan dia kan. Saya mau katakan kalau engkau diurapi oleh Tuhan, itu Roh Kudus itu luar biasa saudaraku. Dia aktif. Jadi ada satu ayat di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, kalau Yesus itu ada dalam hidup kita, maka ini yang akan terjadi dalam pelayanan. Dia bilang begini, Kisah Rasul 17 ayat 28. Di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita adalah keturunan-keturunan Allah. Saudara, saya mau katakan ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, saudara menjadi orang-orang yang bersemangat. Ya, di dalam tubuh ini kalau saudara tidak bersemangat, saudaraku, ada namanya, teman saya kemarin kirim itu, yang namanya dalam tubuh ini ada yang namanya satu zat yang namanya dopamin. Ya, dopamin ini saudaraku kalau kita senang, maka seluruh tubuh kita ini akan dipenuhi dengan satu kesenangan yang luar biasa. Jadi kesenangan ini yang membuat kita sukacita yang luar biasa.
Kerajaan sorga kalau saudara baca di dalam Roma 14:17, itu bukan cuma soal makan dan minum saja, saudaraku. Kerajaan sorga itu berbicara tentang sukacita Roh Kudus. Saya mau katakan ketika engkau diurapi oleh Tuhan, maka sukacita Roh Kudus itu akan melimpah dalam hidupmu. Amin. Kalau happy, kita nonton televisi, kita nonton lawak, kita senang, kita pulang, ya kita tidak senang lagi. Tapi kalau yang namanya sukacita Roh Kudus itu dari dalam. Ketika Roh Kudus itu mengurapi saudara dan saya, tidak ada yang namanya capek, saudaraku. Kalau Roh Kudus itu ada, kau aktifkan Roh Kudus itu semangat. Itu nanti yang dibilang di dalam Amsal 18 ayat 14, dia bilang begini, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Amin, saudaraku. Jadi kalau saudara baru puasa 3 hari, saudara sudah letoi, lemah, ya, apalagi segala macam. Saya 17 hari, saudaraku, saya mau katakan, saya tidak makan, saya tidak minum. Cuma saudara, mungkin waktu saudara puasa, saudara tidak rubah menunya. Harusnya ketika saudara berdoa dan berpuasa, ya kalau biasa saudara makan nasi, tadi sudah dibilang sama Pak Nababang tadi, manusia hidup bukan dari roti saja. Matius 4 bilang begitu, Lukas 4 ayat 4 juga bilang begitu. Manusia bukan hidup dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman itu vitamin, saudaraku. Firman itu adalah Allah sendiri. Kalau saudara tidak rajin baca Alkitab ketika Tuhan anggap Alkitab, saya mau katakan saudara tidak akan jadi seorang penginjil yang dipakai sama Tuhan. Karena Amos 8 ayat 11 sampai 14 itu akan digenapi. Jadi ini waktunya, ini momentum. Semakin kita puasa, sebenarnya ketika engkau baca Alkitab, saya pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu 17 hari. Kalau perjanjian baru sih cepat sekali baca, karena cuma 240 pasal. Perjanjian lama memang 929. Kalau setiap hari saudara baca 10 pasal, ya paling 3 bulan. Tapi kalau saudara baca setiap hari 20-30 pasal, ya paling cuma 1 bulan selesai. Saudara bisa makan nasi 3-4 piring, ya masa baca Alkitab baca cuma 1-20 pasal tidak bisa. Saya memang baca Alkitab sini setiap hari 20 pasal. Tapi baca itu beraturan, saudaraku. Memang pertama memang agak sulit. Tapi saudara kalau sudah kebiasaan, Allah bisa karena biasa. Orang Israel, orang Yahudi itu setiap hari mereka ada di luar, mereka baca. Mereka ada di jalan, mereka duduk, mereka baca. Ulangan 6 ayat 7 bilang begitu, saudara. Setiap hari mereka ada di mana, mereka baca. Jadi gaya hidup kita harus suka baca firman Tuhan. Tidak cukup kita doa. Yang namanya burung Raja Wali, ya di dalam Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan kan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali dengan kekuatan sayap. Sayap itu berbicara tentang apa, saudara? Pujian, firman, doa, pujian, dan firman. Kalau saya baca di dalam Mazmur 146, ya 49 ayat 6 disitu dikatakan, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam mulutmu dan tentang roh ada dalam tanganmu. Saya mau katakan hari ini, saudaraku, ini hari-hari terakhir. Kita jangan bermain-main lagi, saudaraku. Saya mau katakan, engkau jangan kompromi lagi dengan yang namanya dosa. Engkau sekali jatuh, engkau tidak akan bangun lagi. Saya mau katakan, ini waktu Tuhan. Ini waktu di mana kita hidup hanya mengandalkan Tuhan. Sekalipun engkau saat ini sedang terpuruk, engkau saking dalam kesesakan, saya mau katakan ketika engkau diurapi oleh Tuhan, Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Amin, saudaraku. Kita bangkit berdiri, saudaraku. Saudara yang mau berdoa, didoakan, silakan saudara maju ke depan. Ya, ada teman-teman saya, teman-teman berhenti. Main di game, urapilah kami. Urapilah kami. Engkau suami istri bisa maju. Engkau yang sakit bisa maju. Engkau yang punya pergumulan ekonomi bisa maju ke depan. Engkau bukan hati.
Pak. Nah, oke. Mau buka hati.
semua telah berubah karena ku tahu Yesus yang ku jadi baru. Buat kasih setiamu yang ada pada saat ini, sesuai dengan janji-Mu di dalam Mazmur 90:14. Biarlah Engkau kenyangkan kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada pada saat ini, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Yesus Engkau kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan yang berbeban berat sesuai dengan janji dalam Matius 11:28, marilah kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan sebab Dia melambut dan bertahan. Dan percaya firman yang sudah kami dengar akan jatuh di tanah yang subur, yang bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan beristirahat Tuhan, dan kami akan bertemu kembali di sore hari nanti. Mari sebelum kita pulang ke tanda kedua kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati engkau dan dirimu. Tuhan Yesus menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus mengadakan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih Allah yang tidak terbatas, bahkan persekutuan yang manis bersama dengan Allah Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai dari insan Tuhan Yesus dalam kita semua dan sudah berkata sama-sama. Amin. Foto bersama. Foto bersama.